Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, pada video kali ini saya akan membahas daftar istilah bahasa Inggris dari terapi Bowen. Baiklah, sebelum masuk pembahasan istilah-istilah bahasa Inggris dari terapi Bowen, saya akan memberikan penjelasan umum mengenai terapi Bowen. Bowen Therapy atau terapi Bowen adalah salah satu teori terapi keluarga yang dapat digunakan dengan individu, pasangan, dan keluarga. Teori ini dicetuskan oleh Murray Bowen pada tahun 1950-an. Konseling keluarga adalah pendekatan yang relatif baru dibandingkan dengan teori terapi individu. Pendekatan ini tumbuh dari kebutuhan untuk membantu keluarga menjadi lebih sehat dan lebih fungsional. Baiklah, untuk yang pertama ada chronic anxiety. Ini adalah gangguan kecemasan. Dalam teori Bowen dijelaskan bahwa jika tingkat kecemasan rendah, maka hanya ada sedikit masalah bagi individu atau keluarga, serta emosi tidak terganggu. Namun ketika kecemasan meningkat, maka akan terjadi banyak masalah dan emosi pun terganggu. Contohnya adalah kecemasan seseorang yang terjadi akibat menunggu saudara yang sedang operasi. Apabila seseorang tersebut tidak bisa mengendalikan kecemasan tersebut, maka bisa timbul masalah lain serta emosi pun terganggu. Seperti ketika sedang cemas karena hal ini, kemudian ada yang bertanya tentang keadaan saudaranya tersebut, lalu seseorang ini karena tidak bisa mengendalikan kecemasannya, maka dia emosi dan bisa saja menyinggung perasaan orang yang menanyakan kondisi. Untuk yang kedua ada differentiation of self. Diferensiasi di sini mengacu pada kemampuan seseorang untuk membedakan diri dari keluarga pada tingkat perasaan dan pikiran. Dengan diferensiasi, orang-orang dalam satu keluarga akan lebih bervariasi pada pikiran dan emosionalnya. Nah, untuk contohnya, seperti pada masalah kecemasan tadi, yaitu kecemasan seseorang yang terjadi akibat menunggu saudara yang sedang operasi. Dalam keturunan keluarga ini, kebetulan semua memiliki tingkat emosi yang tinggi. Seseorang ini berusaha untuk melakukan diferensiasi pada dirinya sendiri, yang dalam hal ini pikiran dan emosional. Seseorang ini berusaha untuk bisa mengendalikan pikiran dan emosinya. Misal, ketika paman kandungnya emosi saat ditanya-tanya kondisi saudara yang sedang dioperasi ini, seseorang ini mencoba untuk berpikir dengan jernih dan mengendalikan kecemasannya, sehingga emosinya pun terkendali. Yang ketiga ada triangles. Ini berarti segitiga. Dalam teori Bowen, ini berarti dalam menghadapi stres, dua orang anggota keluarga cenderung melakukan perekrutan anggota baru atau membentuk triangulasi, mencari anggota ketiga untuk mengurangi intensitas stres dan memperoleh kembali stabilitas. Contohnya yaitu seperti pada masalah kecemasan tadi, yaitu kecemasan seseorang yang terjadi akibat menunggu saudara yang sedang operasi. Seseorang tersebut menunggu dengan pamannya di depan ruang operasi. Mereka sama-sama tidak bisa mengendalikan kecemasan mereka. Kemudian mereka memanggil istri dari pamannya atau bibinya yang mereka anggap bisa lebih tegar dalam menghadapi masalah ini. Yang terakhir ada genograms. Pada genograms ini digambarkan asal-usul keluarga klien dalam beberapa generasi, yaitu seperti pada gambar contoh tersebut, generasi moyang, kakek nenek, orang tua, dirinya sendiri, dan pasangan, kemudian ada anak. Genograms ini merupakan alat bantu untuk mengetahui sejarah keluarga dari waktu ke waktu, dan biasanya menyediakan berbagai macam data dari sebuah generasi keluarga. Nah, ini baik berupa pekerjaan, jenis kelamin, umur, dan berbagai peristiwa yang mengiringi perjalanan sebuah keluarga dari generasi ke generasi. Misal, genograms ini digunakan untuk menyelesaikan masalah kekerasan fisik dalam suatu keluarga. Dalam genograms ini bisa dicantumkan riwayat kekerasan fisik dari generasi-generasi sebelumnya. Jadi nanti dapat diketahui apakah ada kaitannya dengan faktor dari keturunan atau tidak. Kemudian permasalahan ini akan cepat untuk ditangani. Sekian penjelasan dari saya mengenai istilah-istilah bahasa Inggris yang ada di teori Bowen. See you next video guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.